teknik balok dengan metode konsisten deformasi. Tugasnya kemarin sudah pada masuk semua ya. Jadi ini tugas 2 ya, saya coba bantu kalian dengan penyelesaiannya. Jadi ini tugas 2, silakan dilihat, nanti kalau mau di capture di foto silakan di foto. Jadi kalau Anda lihat tugas 2 itu adalah latihan atau soal latihan 16 ya. Soal latihan 16 itu adalah gambar bebannya seperti itu. A balok, B A sendi balok AB, di mana A sendi B roll, ada beban 30. Kalau di soalnya 30 kip, soal Anda sesuai dengan petunjuk diganti menjadi 30,xxx seperti itu ya. Nanti kalau ada soal dari bukunya Cukiawang, pembebanannya itu diganti dengan menambahkan xxx, di mana xxx ini adalah tiga nomor NIM terakhir Anda gitu. Silakan dilihat tiga angka di terakhir NIM Anda. Misalnya nomor 101 terakhir berarti 30,101 gitu misalkan ya. Itu ini bisa Anda, kalau Anda NIM Anda 101 angka terakhirnya, jadi bebannya adalah 30,101 kip. Ini maksudnya adalah supaya Anda kerjakan sendiri gitu, mau diskusi atau melihat angka melihat cara teman boleh, tapi angkanya tidaklah sama persis. Jadi Anda masih ada usaha untuk menghitungnya gitu ya. Jadi terlihat di soal di situ ada beban 30 kip. Saya lihat bukunya Cukiawang, nanti Anda sesuaikan dengan soal Anda. Di titik C jaraknya 6 feet dari A, kemudian bentang daripada AB itu adalah 24 totalnya. Bisa terlihat di dalam soal bukunya Cukiawang. Saya berharap semua bukunya buku Cukiawang, soft copy atau hard copy, silakan. Nah, dari soal ini kita disuruh mencari putaran sudut A dan putaran sudut B dengan metode parsial derivatif. Jadi ini pakai metode parsial derivatif. Ya, silakan dilihat di bukunya metode parsial derivatif itu seperti apa. Metode ini adalah pengembangan dari metode atau teorema Castigliano untuk menghitung atau mencari defleksi dan rotasi suatu balok gitu ya. Nanti ini dari sekilas saya berikan informasinya bahwa metode ini sering disebut dengan metode penurunan parsial atau parsial derivatif. Ini nanti dilihat seperti apa metode parsial penurunan parsial ini atau parsial derivatif. Poinnya adalah bahwa usaha yang bekerja pada balok adalah sama dengan usaha yang tersimpan di dalam balok. Itu ada rumusnya, silakan dilihat. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Dari soalnya, yang pertama untuk menghitung putaran sudut A, ini adalah untuk bisa menghitung putaran sudut A, ini untuk menghitung putaran sudut di A, Anda buat gambar balok kembali, di mana untuk bisa menghitung putaran sudut di A, Anda pasang momen di A. Arah putaran jarum jam seperti ini. Jadi pasang momen di A. Ini adalah momen di A, MA. Pasang momen di A.
Nah, kemudian Anda hitung RA dan RB-nya dulu. Jadi nanti konsepnya sama dengan yang sebelumnya, yaitu kita akan membagi bagian-bagian balok. Sehingga kita hitung dulu RA dan RB-nya. Jadi RA RB ini adalah dihitung akibat beban P. Ya, kalau beban P-nya di sini, beban P-nya di sini, ya, beban P-nya di sini saya bagi dua ini ya, perhitungan ini RA RB-nya biar Anda jelas. Nah, ini RA RB, ya, ini P, nah ini 30. Jadi kalau menghitung RA-nya di sini, RA1 katakanlah begitu, ini jarak di seberangnya, Anda lihat jarak di seberangnya itu adalah berapa? 24 dikurangi 6, 18, per total panjangnya 24 dikali 30. Dan dikali 30. Nah, kemudian yang di sini RB1 akibat beban luar 30 kip itu, jarak di seberangnya berapa? Itu adalah 6, kemudian dibagi totalnya, dikali bebannya 30. Nah, supaya Anda tidak menghitung RA sama dengan 0, RB sama dengan 0, seperti ini Anda bisa hitung. Jadi ini sama dengan berapa? 22,5. 22,5. Kalau yang ini sama dengan 7,5. Nah, kemudian ini baru akibat RA. Kemudian Anda menghitung akibat RB. Akibat RB karena pasang MA di sini, MA arahnya seperti ini akan melawan arahnya ke atas. Kemudian ini akan mengimbangi di sini. Ini besarnya adalah MA dibagi 24. Ini juga sama. MA dibagi 24. Arahnya turun, ini arahnya ke atas. Sehingga total RA dan RB ini hasilnya adalah RA-nya itu adalah 22,5 dikurangi, karena ini arahnya turun ya, dikurangi MA per 24. Sedangkan RB itu adalah 7,5, yang tadi RB1, ini RB2, ini RB2. Biar Anda bisa menghitung seperti itu. Jadi RB totalnya 7,5 ditambah MA per 24. Jadi ini arahnya RB1 dan RB2 satu arah. Jadi dijumlahkan, sementara RA1 arahnya ke atas, RA2 arahnya ke bawah, jadi dikurangi. Ya, ini besar RA dan RB sudah dapat. Oke, dilihat, ada yang mau capture, ada yang mau foto, silakan foto. Ada teman yang satu foto, silakan difoto. Oke, kalau sudah difoto, saya lanjutkan. Nah, kita bikin bagian balok seperti ini lagi, sama seperti perhitungan sebelumnya. Kita lihat dari soal itu, saya bedakan ada 3 bagian balok. Ini bagian balok, kita lihat di soalnya. Jadi bagian balok AC, bagian balok CB, bagian balok DB. Bagian balok AC, titik awalnya saya ambil dari A. Titik awal untuk CB, A juga. Nanti ini akan mempengaruhi perhitungan momen Anda. Kemudian titik awal DB, D. Kenapa diambil D? Tinjau, ini tinjau kiri. Ya. Sedangkan AC dan CB, kedua-duanya ini ditinjau kanan dari balok soal itu.
Kemudian Anda lihat batas-batasnya, X sama dengan 0, X sama dengan 6. Harusnya Anda ngecek di tugas Anda itu, tugas Anda yang tulis tangan itu sekarang dioret-oretkan di sana. Titik awal sudah kita tentukan batas-batasnya mengikuti titik awalnya. Kalau AC itu 0 sampai 6, kemudian CB karena titik awalnya A, batas-batasnya A, X sama dengan 6 dan X sama dengan 12, DB, X sama dengan 0, X sama dengan 12. Nah, kemudian berdasarkan hukum dari derivatif parsial derivatif, Anda hanya menghitung M besar saja. Kalau yang kemarin M kecil dihitung, M besar juga dihitung. Nah, ini kita hitung M besar aja. Artinya M akibat kombinasi beban luar dan akibat kita pasang momen di ujung yang akan kita cari putaran sudutnya. Ini MA-nya, jadi MA, lihat gambar, ini adalah MA. Jadi mulai dari sini X-nya ya, untuk X-nya mulai dari sini, tinjau kiri, berarti ini MA dulu diambil, kemudian RA satu arah ditambah di RA-nya, ini adalah RA dikalikan dengan X, ini RA ya, ini RA, ini adalah RA kali X. Nah, kemudian Anda lihat di bentang CB ya, CB mulai dari A. Berarti kalau CB sekarang Anda mulai dari A. Jadi X-nya di sini, ini adalah D. Jadi ini adalah X-nya, jadi RA dikali X, ini adalah RA. Jadi ini adalah RA kali X. Sudah. Kemudian lihat, ini ada beban 30, arahnya berlawanan dengan arah RA. Ya, jaraknya ini adalah, ini ada kalau 6, jaraknya lengannya, kalau dilihat dari sini, tinjau kiri, X dikurangi 6. Jadi ini dikurangi, ini beban P, ini jaraknya, kali jaraknya, 30 kurang 6. Oke, ini sudah bentang CB, dimulai dari titik awal A. Dan Anda lihat bentang DB. Bentang DB itu seperti tadi di depan, tinjau kanan. Ini adalah X-nya. Di rumusnya adalah, ingat arahnya ke atas, tandanya positif. Ini RB. Ya, ini RB kali X. Oke, itu dulu. Ininya apa, rumusnya ini. Nah, kemudian rumus untuk mencari usahanya ya, jadi kita pertama mencari W dulu. Di depan sudah diturunkan rumusnya, W 1/2 EI. Jadi kemudian Anda ininya M kuadrat ya. Jadi ini 1/2 EI, terus jaraknya, kemudian ini adalah M kuadrat. Ya, M kuadrat DX. Itu seperti itu rumus untuk W-nya, kita cari usaha yang terjadi pada balok tersebut. Usaha pada balok tersebut. Begitu juga dengan ini 1/2 EI. Kemudian ini adalah M-nya, lihat M-nya ini, rumus M-nya ini M kuadrat
ditambah dengan yang ini juga kuadrat ya. Ini ditambah ini /2 EI integral 0 sampai 12 ini RB kali X ini ya, RB kali X, Anda silakan tulis DX itu ya. Kemudian selanjutnya bisa Anda turunkan putaran di proses berikutnya, kuadratnya Anda uraikan dulu, kuadratnya diuraikan, kemudian jadinya ini seperti EI, 2-nya hilang ya, kuadratnya hilang, kemudian diturunkan. Nah ini matematikanya tolong diperkuat lagi untuk menurunkan ya. Ini adalah turunan dan integral, kombinasi antara turunan dan integral. Kita turunkan ini MA plus ini semua ya, MA plus ini 2MA kuadrat plus 2MA kali ini X plus ini X kuadrat DX. Jadi kalau diturunkan jadi seperti ini ya. 2-nya hilang ya, 2-nya ini hilang, 2-nya ini hilang. Jadi bentuk turunannya seperti itu sebelum Anda integralkan berdasarkan batasnya. Jadi kalau yang ini ya, ini kita mencari, setelah ini kita mencari kalau yang di sini adalah putaran sudut A sama dengan diferensial W dibagi dengan diferensial MA. Jadi hasilnya seperti ini, hasilnya sama dengan ini dia /EI integral 0 sampai 6 MA plus ini 22,5 min MA per 24X dikali, nah ini derivatifnya 1 min X per 24 DX ya. Kemudian bagian yang ini 2-nya hilang jadi /EI. Jadi usaha itu didiferensial terhadap MA ya, /EI 6 sampai 12 MA plus 22,5 min MA per 24 kali X ya, min 30 kali X per 6 kali, nah ini derivatifnya 1 min X per 24. Kemudian yang ini, yang berikutnya ini adalah /EI 0,12 7,5 MA per 24 kali X, kalau ini ya X per 24 ya. Ini isi kuadrat ini ya, ingat isi kuadrat M kuadrat, M di bentang DB itu adalah RB kali X. Jadi bentuknya seperti ini. Nah Anda silakan tinggal inikan dengan memasukkan, Anda lihat MA sekarang, MA itu sama dengan 0. Kenapa MA sama dengan 0? Lihat perletakan di A itu adalah sendi. Jadi sendi tidak mampu menerima momen atau M-nya sama dengan 0. Nah, ini masukkan MA sama dengan 0, ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Masukkan MA sama dengan 0, integralkan, kemudian didapatkan sebagai kontrol, didapatkan bahwa putaran sudut A sama dengan 945 per EI. Ini sama dengan 945, E-nya diketahui 30.000 ya, 30.000. Kemudian
I-nya 500, I-nya 500. Nah, ini untuk menyetarakan konversi satuan itu dikali 144 supaya kita bisa dapat radian. Jadi sama dengan 9,072 kali 10 pangkat min 3 rad. Itu arahnya searah jarum jam. Nah, itu RA putaran sudut A-nya. Ada pertanyaan sampai di situ? Salah. Ada pertanyaan? Putaran sudut di A itu dapat hasilnya. Ada yang mau capture? Ada yang mau capture? Nanti dengan cara yang sama, Anda hitung putaran sudut B. Dengan cara yang sama, tipikal cara yang sama, putaran sudut B. Putaran sudut B, gitu ya. Di putaran sudut B juga nanti kalau hitung putaran sudut B, di gambar tadi itu, di A dan di ini B, ini ada beban, ini A, ini B, Anda pasang momen di titik B untuk bisa menghitung putaran sudut B. Cari dulu kemudian RA dan RB-nya dengan cara yang sama dengan tadi. Akibat beban 30 kip pasti sama, RA1 RB1 akibat 30 kip sama, yang berbeda adalah akibat MB-nya. Jadi kalau didapatkan RA ini adalah 22,5 akibat 30 kip, ini yang di sini ditambah MB per 24. Sedangkan di sini 7,5 akibat 30 kip dikurangi MB dibagi 24. Nah, jadi langsung hitung. Udah semua itu. Silakan difoto. Kalau baca bukunya Cukiawang bisa ini, ada yang tidak mengerti tanya. Pesertanya masih jarang-jarang ya. Berapa Korti pesertanya itu berapa? Kelasnya kosong ya? Kenapa pada sibuk semua nggak bisa ikut kuliah dengan cara begini? Oh, ada. Ya, oke. Ada pertanyaan, ada yang ditanyakan ya. Ada yang mau capture, dipoto dulu, dipoto slide berapa yang belum dipoto sebelum saya ke ininya, ke materi kita. Ada Gung? 144 itu supaya dapat radian seperti yang contoh-contoh sebelumnya kan. Nah, itu kan konversi satuan itu. Ya, kilo feet kalau Anda lihat ini 945 per EI. E-nya itu satuannya kip in kuadrat, kip per in kuadrat, sedangkan inersianya in pangkat 4. Jadi ini kip per masih in-nya per in kuadrat. Ini masih in, sementara ini 945, nah in jadi radian. Konversi dari in ke radian. Ya. Oke, nanti di bukunya Cukiawang memang satuan SI, satuan internasional ya.
Oke, oke, kalau sudah saya mau masuk ke materinya, Dagung ya. Oke, sekarang terlihat sudah ininya ya, sudah terlihat ya. Yang terlihat di layar tunjukin jempol aja udah terlihat artinya gitu ya. Udah terlihat ya. Oke, itu aja. Jadi ini materinya sudah saya share di Oase ya, tapi dicek-cek lagi, Oasenya dicek-cek lagi itu ada angka tanda, ada yang nggak benar. Saya buat seperti itu supaya menjadi bahan diskusi sebenarnya kalau kita ketemu offline ya. Tapi nanti dilihat-lihat lagi materinya di Oase itu, di download, di print atau bagaimana, silakan Anda ini. Sekarang kita akan membahas metode konsisten deformasi untuk bisa kita menganalisis balok statis tak tentu. Jadi yang di depan sekali, di awal sekali sudah dipaparkan bahwa materi kita bagaimana menyelesaikan menganalisis balok statis tak tentu. Artinya menganalisis ini bagaimana Anda bisa menghitung gaya-gaya dalamnya. Ini adalah balok statis tak tentu. Anda sudah tahu perbedaan balok statis tertentu dan tak tentu. Nah, untuk pada pertemuan ini akan digunakan metode konsisten deformasi. Nah, bagaimana metode ini? Di penjelasannya, nah, bagaimana mahasiswa mampu menganalisis balok statis tak tentu dengan metode konsisten deformasi atau deformasi konsisten atau metode gaya untuk menghitung gaya-gaya dalamnya. Nah, ini yang harus Anda dapatkan ya dari sesi ini. Oke, sebuah balok yang ditumpu lebih dari dua tumpuan terjepit di salah satu kedua ujungnya, maka akan ada dua lebih reaksi luarnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau balok statis tak tentu kan ada kelebihan gaya atau ada redundant ya. Kenapa dia jadikan statis tak tentu? Karena ada kelebihan gaya. Ya, nah, pada saat seperti itu, jadi di dua perletakan atau ada yang terjepit di salah satu ujungnya, maka dia tidak akan kita bisa gunakan dengan prinsip statika ya. Prinsip statika itu tahu kan, sigma MA sama dengan 0, sigma MB sama dengan 0, sigma V sama dengan 0. Anda tidak bisa kerjakan dengan prinsip statika tersebut. Nah, karena adanya reaksi kelebihan atau redundant. Nah, reaksi lebih ini tidak bisa ditentukan dengan statika. Nah, kondisi balok seperti inilah yang disebut dengan balok statis tak tentu. Ini pasti Anda sudah tahu ya. Jadi dalam balok statis tak tentu, nah seperti ini,
Apa dia? Nah, seperti contoh A ini balok statis tak tentu. Ingat kalau ada tak tentu itu ada pasti derajat. Derajat ini menunjukkan redundan. Saya dengan cepat akan ulang ini ya. Kemarin sudah kita review yang statis tertentu. Jadi terlihat di sini yang pertama gimana cara Anda mengklasifikasikan ini. Kalau yang gambar A ini Anda lihat berapa reaksi yang terjadi. Reaksi yang terjadi itu 4. Berapa kita punya persamaan kesetimbangan itu adalah 2, yaitu sigma M sama dengan 0 dan sigma V sama dengan 0. Sigma H ini tidak dipakai karena tidak ada gaya horizontal, jadi di sini hanya 2 aja untuk prinsip statikanya itu. Jadi 4 reaksi yang tidak diketahui. 4 reaksi yang tidak diketahui ini pertama kita klasifikasikan ya. Klasifikasikan dulu. Anda harus tahu dulu klasifikasi dari struktur tersebut. Caranya bagaimana? Pas dari melihat peletakan yang ada di soal. Lihat ini sendi A, sendi B, sendi C, sendi D, sendi. Jadi sendi akan timbul gaya yang tidak diketahui kan? PA, VB, VC, PD. Berapa jumlahnya? 4. PA, PB, PC, PD. Sementara kita punya 2 persamaan kesetimbangan. Sigma M sama dengan 0, sigma P sama dengan 0. 4 kurang 2 itu 2. Jadi balok tersebut adalah balok statis tak tentu derajat 2. Nah, sedangkan di sebelahnya, lihat di A itu adalah jepit, di B, C, D, dan E itu adalah sendi. Anda pasang dulu, analisa dulu reaksi peletakannya. Di jepit ini ada 2 gaya yang terjadi, PA sama MA. Di B, C, D, dan E itu 1, PB, PC, PD, PE. Berapa reaksi yang tidak diketahui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 reaksi yang tidak diketahui. Kita punya berapa persamaan kesetimbangan? Ada 2. Jadi sisanya adalah 4. Nah, inilah yang menjadi redundannya. Jadi klasifikasi balok ini adalah balok statis tak tentu derajat 4. Nah, yang ini derajat 6. Silakan Anda coba kenapa mendapatkan derajat 6. Nah, sekarang kalau sudah kita bisa mengklasifikasikan balok tersebut, baru kita mulai menganalisis. Pada topik saat ini, pertemuan sekarang ini kita menggunakan metode konsisten deformasi. Metode konsisten deformasi seperti apa? Ini hal-hal yang perlu Anda ketahui, banyaknya reaksi lebih dari yang diperlukan untuk keseimbangan statis tersebut disebut dengan derajat ketidaktentuan struktur tersebut, atau di sini ada derajat atau redundannya. Nah, jika peletakan yang lebih itu dihilangkan dan diganti oleh reaksi gaya atau momen yang tidak diketahui, maka struktur tertentu tersebut menerima beban dan reaksi atau gaya momen yang tidak diketahui. Jadi kalau peletakan Anda itu Anda hilangkan kemudian diganti dengan reaksi gaya dan momen, nah itu Anda akan bisa hitung. Nah, jika peletakan roll dilepaskan, maka syaratnya adalah defleksi ke arah tegak lurus harus 0.
Jadi kalau ada roll itu dia tidak mengalami defleksi. Titik tersebut setelah Anda lepas peletakannya, dia sebenarnya tidak mengalami defleksi. Syarat bentuk fisik yang diperlukan sama dengan banyaknya reaksi lebihan. Ininya silakan dibaca teori-teorinya ya. Nah, ini contohnya, contoh sebagai berikut. Tentukan gaya-gaya dalamnya, ya, tentukan gaya dalamnya dan gambar bidang momen dan gaya geser. Jadi nanti selalu akan soalnya seperti ini ya, gaya dalam, kemudian Anda mesti menggambar bidang M dan D-nya. Dari soal contoh ini terlihat di A jepit, di B itu sendi, di tengah-tengah bentang ada beban P. Pertama Anda harus klasifikasikan dulu kalau soal ini. Di sini di A ada 2, MA dan PA. Sedangkan di B ada PB. Berarti berapa reaksi yang tidak diketahui? Ada 3. Kemudian berapa persamaan kesetimbangannya? Ada 2. 1. Berarti ini adalah balok statis tak tentu derajat 1. Nanti di menjawab UTS jangan bikin seperti ini ya. Nah, ini klasifikasinya. Kenapa kita perlu klasifikasi? Nanti di belakang Anda akan tahu kenapanya. Oke, saya balik ke sini. Jadi balok ini adalah balok statis tak tentu derajat 1. Nih. Ya, 3 komponen reaksi MA, PA, PB. Persamaan statika hanya 2. Oke, setelah kita bisa klasifikasikan, ada 2 alternatif penyelesaiannya. Yang pertama, peletakan B dihilangkan. Peletakan B dihilangkan sehingga PB sebagai redundan. PB sebagai redundan atau reaksi kelebihannya. Kemungkinan kedua, alternatif kedua, dipilih balok dasar AB sehingga MA yang menjadi redundan. Oke, setelah Anda tahu itu klasifikasinya bahwa itu adalah derajat 1, yang perlu Anda ingat adalah hanya 1 gaya saja yang menjadi redundan. Jadi ini menunjukkan, derajat ini menunjukkan redundan. Redundan itulah yang Anda lepas. Oke, nah ini penyelesaian alternatif 1. Yang menjadikan alternatif 1 ini PB sebagai redundannya. Defleksi di B bila P dan PB bekerja pada balok dasar harus sama dengan 0. Jadi delta B sama dengan PB kali del B. Atau PB sama dengan delta B per del B. Nah, delta B dan del B ini bisa dicari dengan salah satu metode yang sudah saya paparkan sebelumnya. Di sini dipilih cara momen area. Oke. Nah, ini kronologis sketsa penyelesaiannya ya. Jadi ini balok soal. Dari balok soal ini termasuk balok statis tak tentu derajat 1. Berarti Anda pilih 1 redundan dari reaksi yang terjadi. Bisa PA, bisa MA, bisa PB. Tadi sudah mengerucut menjadi 2 reaksi saja, PB dan MA. Alternatif pertama, PB sebagai redundan, artinya perletakan di B yang sendi ini Anda hilangkan, diganti menjadi reaksi PB ini.
Jadi berubah bentuknya dengan memutuskan PB sebagai redundant. Gambar soal Anda berubah seperti ini. PA tetap, MA tetap, ini jepitnya tetap, peletakannya tetap, jepit di B, peletakannya dihilangkan, diganti dengan PB. Nah, gambar inilah yang Anda selesaikan. Caranya bagaimana? Nah, caranya yang pertama menggunakan melepas PB itu. Jadi hanya beban luar saja, akibat P saja pada balok soal. Kemudian ditambah dengan akibat PB. Oke. Itu nanti ini alternatif 1 ya, ini saya buatkan lebih detail lagi ya. Ini alternatif 1, balok soal adalah balok statis tak tentu derajat 1. Ini gunanya mengklasifikasi ya. Anda harus lakukan klasifikasi terlebih dahulu. Kemudian baru diputuskan bahwa perletakan B dihilangkan, RB atau PB sebagai redundant. Jadi Anda putuskan memilih RB sebagai redundant. Kondisi geometri yang terjadi, defleksi di titik B akibat beban luar P ini harus sama dengan 0. Kenapa? Karena sebenarnya di B ini ada peletakan. Jadi dia tidak mengalami defleksi dengan defleksi penurunan. Ya, tidak terjadi defleksi. Maka delta B sama dengan PB kali del B. PB sama dengan, ini yang diingat, defleksi di titik B akibat beban luar, defleksi di titik B akibat satu satuan. Itu maksudnya. Ya, ini ya. Lihat soal ini, jadi balok soal ini begitu dilepas peletakan B ini mengalami defleksi dia karena dilepas B. Sebenarnya tidak mengalami defleksi karena adanya peletakan sendi ini. Di rumusnya, oke. Yang tadi di depan menggunakan momen area yang kemarin sudah gambar gimana penyelesaian dengan cara momen area, yaitu menggunakan gambar bidang momen sebagai beban. Dengan adanya beban P di sini, Anda gambar bidang momennya. Di sini 0, di sini P kali L per 2. Ini jaraknya L per 2. Jadi gambar bidang momennya bentuk segitiga. Di sini 0, di sini PL per 2. Di balok dasar di bawah beban. Kemudian tadi Anda pasang PB, kan tadi kronologisnya perhitungannya akibat beban luar, akibat beban PB. Dipasang PB di titik yang Anda lepas tadi, yaitu di titik B. Akibat pasang PB di sini, PB kali del B. Ini kalau kita pasang satu satuan di titik B, nanti gambar bidang momennya di sini 0, di sini L. Oke, kita lanjut. Delta B dapat dicari dengan momen area. Bentuknya adalah seperti ini. Delta B sama dengan, ini adalah luas segitiga. Ya, kemudian ini jaraknya berapa? Ini 1/3, ini 2/3. Oke. Ingat 2/3 maksudnya 2/3 dari jarak L per 2 ini ya. Jadi jaraknya berapa dari sini? Yaitu di sini L per 2, ini L per 2, L per 2 ditambah 2/3 kali L per 2. Jadi kan lengannya ke sini. Jadi delta B sama dengan luas segitiga kali jarak titik beratnya. Ya, jadi hasilnya adalah 5 PL pangkat 3 per 48 EI. Sedangkan menghitung del B ini adalah del B ini Anda menggunakan gambar ini. Sama
Jadi titik beratnya ini sepertiga, ini 2/3. Kalau segitiga titik beratnya sepertiga dan 2/3. Ini luas segitiganya, luas segitiga kali jarak titik beratnya kali lengannya 2/3. Besarnya adalah L pangkat 3/3 EI. Delta B sudah dapat, del B sudah dapat, maka Anda dapatkan VB-nya. VB sama dengan delta B per del B. Ya, PB sama dengan masukkan delta B tadi, masukkan del B ini, dapatnya adalah 5/16 P. Jadi, kalau Anda lihat setelah sampai tahap ini, tadi kan kita PB ini kita lepaskan ya. Ini MA PA, ini adalah MA, ini sudah diketahui PB sama dengan 5/16 P. Ya, jadi bentuk baloknya jadi seperti ini. Baloknya seperti ini. Mau kiri ini gak mati. Jadi, oke, saya lanjut. Sorry. Jadi saya lanjut. Kalau lihat Anda balok seperti ini, di mana PA dan MA belum diketahui, PB-nya sudah diketahui, ada berapa reaksi yang tidak diketahui di sini? Yaitu 2, MA dan PA saja. Berapa kita punya persamaan desimal? Dikurangi 0. Kalau 0 artinya apa? Berarti balok itu adalah balok statis tertentu. Balok statis tertentu Anda bisa kerjakan dengan statika. Nah, ini sigma MA sama dengan 0, sigma MB sama dengan 0. Silakan. Hasil akhirnya PA sama dengan ini 11/16 P, MA sama dengan 3/16 PL. Udah, ini gambar bidang D, ini gambar bidang M-nya. Sudah, ada yang ditanyakan? Ini saya ambil dari bukunya Cukiawang loh ini. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan dari slide yang saya paparkan itu? Ada nggak? Benar nggak ada yang ditanyakan? Saya bikin salah itu loh. Slide saya itu salah yang saya tulis-tulis itu. Ini gambar bidang D, ini gambar bidang M. Ada yang bereaksi nggak? Sudah nih. Iya, jangan hanya korti aja datang ke depan terus ini saya sengaja balik-balik biar kita dari jauh. Ya, biar kita dari jauh ini ya. Ini adalah bidang momen, ini gambar bidang momen, ini gambar gaya lintang. Oke ya, sekarang baru oke ya. Yang kalau ada yang ini, kalau ada yang nggak ini, datang ke depan ngomong, jangan kortinya aja jadi juru bicara. Oke, sekarang adalah alternatif kedua. Alternatif kedua ini gimana? Alternatif kedua dengan memilih redundannya adalah MA. Itu gimana prosesnya? Nah, ini kronologis sketsanya. Jadi kalau tadi
Kalau tadi kita RB, kalau sekarang jadinya MA, gambarnya seperti ini. Ya, oke. Alternatif 2, balok soal adalah balok statis tak tentu derajat 1 sama. Hanya kita memilih MA. Kalau kita memilih MA, kondisinya seperti ini balok soalnya. PA, PB kita hitung, MA-nya sebagai redundan. Sebagai redundan, jepit ini akan berubah. Jadi balok soalnya, jepitnya akan berubah menjadi sendi. Jadi ini dia akibat MA kita jadikan redundan, perletakan di A yang awalnya jepit berubah menjadi sendi. Sehingga kondisi geometrinya adalah defleksi di titik B akibat beban luar redundan harus 0 juga. Ya, harus 0 juga. Jadi MA sama dengan PA per del A. Gitu. Ini akibat beban luar, ini akibat beban satu satuan. Gimana cara kita menyelesaikan? Untuk menghitung putaran sudut A akibat beban luar, Anda pasang P-nya, gambarnya jadi gambar segitiga. Bentuknya seperti ini. Balok dasar dengan beban. Oke, kita langsung aja cari putaran sudut di A. Ingat, putaran sudut itu sama defleksinya perbedaannya, kalau defleksi itu hanya luas segitiga saja. Ini luas segitiga ini. Luas dari ini, ya. Ya, putaran sudut A, ini putaran sudut B, kan begitu kemarin itu. Hanya setengah daripada luas segitiganya itu. Sedangkan putaran sudut A akibat gaya ini MA ya, ini salah, ini MA. Jadi pasang 1M, 1Q per P di MA, di titik A, akan dapat segitiga. Ini. Ya, bentuknya adalah segitiga. 2/3 kali setengah kali 1 kali L. Putaran sudut di A sudah dapat, del A sudah dapat, sehingga MA ini adalah MA-nya, del A, theta A per del A, begitu ya yang disebutkan. Yang jelas ini akibat beban luar, yang ini akibat satu satuan. Jadi dapat MA-nya. Jadi bentuk soalnya seperti ini jadinya. Tiga PL per 16. Ini PA, ini PB. Nah, ini adalah statis tertentu. Jadi Anda bisa gunakan statika, ketemu PA, PB, gambarnya sama. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak, saya lanjutkan ke yang lebih ini ya. Kita mau menggunakan hukum reciprocal deflection. Di mana kita gunakan, misalnya ada kasus seperti ini ya. Di A, di B, di C. Jadi ada PA, PB, PC. Gambar bidang momennya. Kita mau ngitung PA, PB, PC. Kalau Anda lihat soal ini, balok ini adalah balok statis tak tentu derajat 1. 1, 2, 3, ada 3, kita punya 2, sisa 1. Deh. Dino suruh lihat mobilnya, udah jam 5, udah ini. Samperin aja. Kemudian saya putuskan di sini memilih PB sebagai redundan. Di kondisi geometri sama seperti tadi. PB sama dengan delta B per del BB. Dari kasus ini, PB ini saya jadikan redundan, berarti saya lepas sendinya. Jadi di sini ada delta B. Hukum reciprocal deflection itu
Untuk mencari delta B di sini, itu adalah bebannya dikali dengan del BB. Del BB ini defleksi di titik B akibat beban satu satuan di B. Bentuknya seperti ini. Jadi yang dari balok soal ini, Anda cari dulu RA dan RB-nya. Kalau nyari ini berapa ini? 14 per 20 kali 30 sama dengan 21. Sedangkan yang di sini adalah 6 per 20 kali 30. Apa 9. Nah, kemudian pasang satu kip di B. Kan tadi di B kita lepaskan peletakannya. Ini pasang satu kip di B. Pasang satu kip di B. Di titik ini akan menimbulkan defleksi. Itu besarnya del BB. Defleksi artinya apa del BB ini? Del BB ini adalah defleksi di titik B akibat beban satu satuan di titik B. Defleksi di titik B akibat beban satu satuan di B. Sedangkan di D ini juga terjadi defleksi. Defleksi di titik D akibat beban satu satuan di B. Itu nanti kita hitung. Ini juga akibat satu kip, Anda di sini dapat RA, dapat RB seperti ini. Dengan metode reciprocal deflection, Anda dapatkan gambar bidang M-nya dulu. Ya, gambar ini gambar bidang M-nya. Kalau di sini 0,4, di sini berapa? Ini 0,4 kali 12. Kali 12. Sedangkan ini adalah 0,4 kali 6. 0,4 kali 6. Anda lihat di contoh bukunya, ini jaraknya. Ini jaraknya adalah L plus A per 3, L plus B per 3. Rumusnya seperti itu. L per A plus 3, L plus B per 3. Ini jarak-jaraknya ya. Gunakan hukum reciprocal deflection. Ya, kemudian Anda cari ini. Cari 25 dan 22,4. Tuh, ya. Itu Anda jadikan luas bidang segitiga ini jadikan beban ya. Ya, itu Anda cari, maka dapatkan RA dan RB-nya. Jadi beban ini totalnya itu adalah jadinya 48,5 alas kali tinggi, jadinya nilai beban itu 48. Kalau ini 48, yang di sini 28 per 3 dibagi yang ini 28 per 3 jarak di seberangnya. Kalau yang ini saja ya, ini 32 per 3 jarak di seberangnya ini dibagi totalnya itu adalah 20 kali 48. Dapatnya 25,6. Kalau ini juga sama. Jadi kita menghitung EI del BB dengan menggunakan metode conjugate beam. Ya, jadi metode conjugate beam sudah saya sampaikan juga di sini. Ini jadi 22,4 dikali 12 ya. Jadi posisinya di sini di B. Ini
metode conjugate beam ya. Saya gambar lagi di sini. Ini 8, ini 12. Tadi dapat ini RA aksen ya. Ini adalah RB aksen. Ya. Ini yang mau kita hitung adalah di titik B. Titik B ini. Ya. Jadi kalau dilihat 22,4 kali 12 di sini tinjau kiri ya, EI del BB ini RA aksen kalikan 12, kemudian 2 segitiga ini jarak titik beratnya Anda cari, 1/3, 2/3 ya. Kalau dibuat titik dari sini yang kita hitung tinjau kiri ya, tinjau kiri. Jadi RA aksen kali lengannya berapa? 12. Yang ini ke atas jadinya segitiga itu, ingat metode conjugate beam, luas segitiga itu dikali jaraknya 1/3 kali jaraknya 1/3 dikali dengan bentangnya berapa? 12. EI del BB itu Anda pakai metode conjugate beam membuat balok conjugate, yaitu balok dengan beban gambar bidang momen. Ini gambar bidang momennya. Jadi luas bidang momen ini yang jadi beban. Ini jadi beban, luasnya jadi beban kali jarak titik beratnya, dapat momen. Besarnya 153. Sedangkan kalau yang ini EI del DB, di mana bekerjanya D ini titik B, ini titik D. Ya, lihat di soalnya ini titik D. Del DB, ini dia titik L del DB, ini dia. Nah, mau tinjau kiri apa tinjau kanan? Saya akan tinjau kiri. Ini dia del DB. Ini tadi del BB. Jadi del DB saya tinjau kiri, RA aksen kali jarak berapa, ini setengahnya, kali 6 min luas segitiga ini berapa, ini menjadi beban, ini 1/3, ini 2/3. Luas segitiga dikali jaraknya berapa dari D, 1/3 kali 6 kan, dapatnya 120 kPa. Nah, ini dia hukum reciprocal deflection. Defleksi di satu titik, kita lihat defleksi di titik B, ini defleksi di titik B ini ya, defleksi di titik B sama dengan 30 kali bebannya, 30 ada EI BD. Sementara yang kita hitung ini BD ini sama dengan DB, itu hukum reciprocal deflection. Ini sudah kita hitung, DLDB sudah kita hitung. Kita dapat EI delta B sama dengan 3600 kPa/3. Jadi EI diketahui, delta B diketahui, maka PB sama dengan delta B per del BB. Dapat 23,714 kPa. Ini sudah dapat, berarti dengan statika Anda bisa hitung PA dan PC-nya. Ada yang mau di-capture itu dipoto dulu kronologisnya bagaimana mendapatkan del BB ini dari metode conjugate beam. Ini kan balok conjugate beam, RA aksen, RB aksen, balok
ini dibebani dengan gambar bidang momennya. Ini kan gambar bidang momen. Untuk menghitung DLBB menggunakan segitiga ini, karena saya mau tinjau kiri. Karena mau meninjau kiri, kalau ini boleh tinjau kanan. Ini kalau yang hitam boleh tinjau kanan, pakai RB aksen ya, pakai segitiga yang ini untuk mencari del BB. Nah, bagaimana dengan mencari del DB? Del DB saya mau tinjau kiri, saya menggunakan gambar ini. Tinjau kiri. Boleh tinjau kanan nggak Pak? Boleh. Tinjau kanan juga boleh. Tapi nanti jadi lebih susah. Karena apa? Karena bentuk seperti ini. Lihat bentuknya seperti ini. Ini ada berapa bentuk ini? Ada berapa bentuk? 1, 2, 3. Kalau kita menggunakan RB aksen, tinjau kanan. Jadi lihat-lihat tinjauannya supaya lebih simpel, lebih gampang Anda hitung. Sudah di capture nih. Oke, selanjutnya Anda gambar bidang MDN. Dah. Ini gambar D. Ini gambar M. Gambar D, lihat gambar D. Lihat di sini ke atas 11,5 positif ke atas. Atas sampai di sini ada beban 30, turun. Ini negatif. Sampai di sini sama dia sepanjang ini. Kemudian ini 23,7/16 kip. Sementara ini 18. Jadi naiknya sama dengan ini positif. Akan gambar, ini lumayan skornya nanti, caranya gambar begitu. Sedangkan gambar bidang momennya, di sini berapa? Di sini 0, karena dia sendi mulai dari 0. Ujung sini berapa? 11,5/8 kali berapa ini? 6. Naik. Terus yang di sini 0, yang di sini berapa? Yang di sini arahnya turun. Arahnya turun, jadi besarnya negatif. Berapa ini? 5, 1/16 kali 14. Dapat ini, sudah dihubungkan. Tuh. Gambar bidang MD dan N kalau nanti pas pada saat portal. Ini contoh makin sulit lagi. Ya. Ada contoh 3, bentuknya seperti ini. Di A itu jepit, di B itu sendi, di C itu sendi. Oke, langkah pertama tetap lihat yang reaksi yang terjadi. Anda lihat peletakannya. Reaksi yang terjadi MA, PA, PB, PC. Ada 4. Reaksi yang tidak diketahui, tulis di sini apa aja. Kemudian berapa punya persamaan kesetimbangan? 2. Kurangi 2, berarti dia adalah kalau statis tak tentu derajat 2. Oke, kemudian penyelesaiannya bagaimana? Berarti dua reaksi yang dijadikan redundan. Oke, saya pilih PB dan PC. Pilih PB dan PC. Dari balok soal ini, PB dan PC saya jadikan redundan, saya lepas. Karena dilepas,
Kalau dilepas, akibat dilepas, maka di sini akan timbul defleksi. Namanya delta BP dan delta CP. Akibat pembebanan 30 dan 20 cap ini. Nah, selanjutnya adalah balok dengan redundant PB karena kita pasang PB di sini. Di sini ada defleksi delta B1 dan delta C1. Nanti untuk menghitungnya pasang satu cap di sini di titik B. Kali gambar bidang momennya seperti ini akibat PB. Saya ceritakan dulu kronologisnya. Kemudian yang lagi satu apa tadi? PC. Pasang satu cap di C. Dapat gambar bidang momen seperti ini. Jadi kondisi geometrinya adalah delta BP akibat beban luar ini sama dengan delta B1. Apa delta B1? Delta B1 itu adalah akibat redundant yang Anda pakai di B. Halo. Sore. Dapat quotation apa? Baru kamu ngomong kemarin, masa sekarang sudah kamu mau quotationnya? Bro. Ya bilang aja sama Bu Dirjen, baru saya kasih kemarin Pak Ari, masih kita rumuskan di sini dengan tim jurusan, bilang begitu aja toh. Ya kasih waktu sampai hari Jumat, saya sudah koordinasi untuk MK-nya Prof DKS yang akan handle. Untuk ininya kolaborasinya untuk water manajemennya Pak Gustaf dan lab hidro, ada 2 lab ini yang akan ini gitu loh. Nah, kita masih bentuk ininya dulu. Kasihlah sampai hari Jumat quotationnya kan saya sudah sampaikan itu kan. Di luar tiket ya, di luar tiket di dasar kan ya. Hotel, venue, maksudnya 10 hari itu dari Senin sampai dengan Jumat apa hari Sabtu? Sepuluh hari apa 1 minggu kamu ini? Senin sampai saya coba bikin rundown acaranya Senin sampai Sabtu gitu aja ya. Ya, oke. Ya, berarti nanti ada site visit juga sama ini gitu kan ya? Ya, kasih waktu lah makin cepat nanti Prof DKS, Prof Dewo Ketut Sudarsano sama Pak Gustaf lagi koordinasi. Nanti kan saya bikinkan yang ininya, quotationnya. Ya, kita akan pakai jurusan itu dengan fakultas itu gitu. Pasti Bu Dirjen pasti tahu itu. Kemarin kan ada PKS dengan Fakultas Pertanian gitu. Ya, oke. Ya, nanti saya kabarin ya. Yo, brigade ya. Oke, sorry saya lanjutin. Ya. Jadi ini kondisi geometrinya, Anda lihat kondisi geometrinya itu adalah dari balok soal, saya ulang lagi dengan cepat, memutuskan bahwa PB dan PC Anda akan jadikan redundant, berarti lepas perletakannya. Karena melepas perletakannya akan timbul defleksi akibat beban luar, delta BP ini. Nah, supaya kita bisa menghitung, pasang satu satuan di tempat redundant itu,
Ini juga di tempat redundant. Oke, dari kondisi geometri kita lanjutkan ke bagaimana menghitung balok dengan redundant PB. Tinjau gambar C2. Jadi karena masang satu kip pada balok soal itu yang sudah Anda lepas peletakan B dan C-nya, jadi gambarnya seperti ini. Akibat satu kip ini ada defleksi di titik ini, delta CB, delta EB, delta BB, delta DB. Ini maksudnya adalah defleksi di titik C akibat pasang beban di titik B. Kalau ini ingat yang ekornya yang paling belakang itu di mana beban Anda taruh. Ketemu gambar bidang momennya berbentuk segitiga seperti ini. Jadi kalau ini 1, ini besarnya berapa? Ini 6, ini besarnya 12. Nah, sekarang kita nyari del DB. Del DB itu yang mana? Del DB itu adalah yang ini ya. Del DB itu ini ya. Ini D, ini A. Di del DB itu bentuknya adalah seperti ini. Bentuk yang pertama itu adalah segi 4. Titik beratnya di tengah-tengah bentang. Ya, del DB ini ke sini dihitung arah ke sini. Ya, bentuk 1 ini 6 kali 6, bentuknya luas segi 4 kali jaraknya tengah-tengah bentang ini. Kemudian bentuk yang kedua, bentuk apa? Bentuk segitiga, luas segitiga. Kemudian ini 1/3, ini 2/3. Ya, kalikan 2/3 kali 6. Ya, nah ini 1/3, ini 2/3. Ingat bentuk segitiganya ini begini. Nah, kan ini 1/3, ini 2/3. Kemudian del BB, gambar lagi lainnya. Ini masing-masing ada gambarnya biar Anda jelas. Ini gambar lagi del BB seperti ini. Mana B? Di sini dia. Bentuknya seperti ini. Ini adalah B. Hanya luas segitiga saja. Ini 1/3, ini 2/3. Jadi ini adalah luas segitiga. Ini jaraknya. Ini del BB. Sekarang del EB, gambar lagi del EB. Di mana posisi E? Di sini gambarnya. Jadi gambar posisi ini. Ini B, ini E. Del EB. Jadi tinjau kiri. Ingat masih gambar segitiganya. Lihat tinjau kiri. Ini 1/3, ini 2/3. Jadi dari sini ke sini lihat. Luas apa masih tetap, kalau Anda lihat di kiri, ini luas segitiga. Yang berbeda adalah jaraknya. Ini 6, 2/3 kali 12. Ini masing-masing digambar. Kemudian del del CB ya. Ini del CB. Gambar lagi del CB. Posisinya ini E, ini C, ini B. Gambarnya begini dari kiri. Jadi masih kalau Anda lihat di kiri gambar segitiga, ini luas segitiga. Yang berbeda adalah lengannya. Ini 6, ini 6, jadinya ini 12. Ini 12. Dapat masing-masingnya. Kemudian kita lihat sekarang pasang di C. Pasang di C 1 kip. Ada gambarnya, bentuknya seperti ini. Nah, ini kan. Oke, kita mulai dari del DC. Del DC. Del DC, kalau Anda lihat del DC ini D, ini D.
Ini D ya, arahnya ke kiri dilihat. Jadi ini 18, ini 24. Jadi yang pertama itu adalah ini ada 2 bentuk. Ya, ini luas segi 4. Ini jaraknya. Ya, jaraknya di tengah-tengahnya. Kemudian yang ini adalah luas segitiga. Ini jaraknya, luas segitiga ini. Ini untuk menghitung DC. BC, gambar lagi BC. BC di sini dia, BC di sini dia, BC. Ini 12, ini 24. Oke. Tetap ada 2 lagi. Ada 2, ini segi 4, luas segi 4 kali jaraknya, ini luas segitiga kali jaraknya. Ini gambarnya ini. Yang lain juga dibuat gambarnya, ya. Yang lain juga dibuat gambarnya. Masing-masing dibuat gambarnya biar Anda mengerti gimana ininya. Karena kalau salah nanti Anda kurang teliti jadinya salah ini. Ya. Nah, sekarang kita gunakan kombinasi hukum reciprocal deflection. Ini delta BP sama dengan 30 BD. Delta BP ini dihitung. Delta BP ini dihitung, ya, sama dengan delta BD, delta BE. Nah, sudah hitung di depan. Delta CP sama dengan delta CD, delta CE. CP itu CD dan CE. Ya, kita hitung di depan. Kemudian hitung defleksinya juga. Hitung defleksinya juga dari mana? Delta B1 sama dengan PB kali del BB. Delta B1. Delta B1, delta B1 ini, delta B1 ini beban luarnya kali del BB. Ini dia tempatnya di del BB. Nih, PB kali del BB. Delta B2 di mana delta B2? Delta B2 ini delta B2 ya. Delta BC. BC kali delta BC. Delta C1, posisi delta C1 mana? Delta C1. Delta C1 ini BC kali delta CB. Oke, untuk sudah dapat semuanya, jadi Anda masukkan ke dalam kondisi geometri. Kondisi geometrinya gimana? Delta BP sama dengan delta B1 plus delta B2, delta CP sama dengan delta C1 plus delta C2. Ini kondisi geometrinya. Ada 2 persamaan, ya. Kemudian ada 2 bilangan yang tidak diketahui. Nah, ini PB dan PC. Anda bisa dengan substitusi eliminasi Anda akan dapatkan. Ini nanti diproses ya, ini kayak mempercepat saja. Kalau di dalam tugas nanti diproses ya. Proses bagaimana substitusi eliminasinya. Diperolehlah PB dan PC seperti ini. PB ke atas, PC juga ke atas. Nah, jadi gambarnya berbentuk seperti ini. Ini sudah dapat, ini sudah dapat. Yang Anda hitung adalah PA dan MA. Silakan.
Sigma MA sama dengan 0, sigma MB sama dengan 0, silakan. Dari semua gaya-gaya dalamnya sudah diketahui, jadi bisa lanjut ke gambar bidang MDN-nya. MD-nya di sini ya. Ini bawah, kemudian momen di sini berapa? 45. Di gambar seperti ini. Itu yang untuk statis tak tentu derajat 2. Ini derajat 2 gabungan antara reciprocal deflection ya. Gunakan reciprocal deflection seperti ini ya. Jadi itu 3 contohnya. Saya rasa cukup mewakili untuk metode konsisten deformasi atau metode gayanya. Di bukunya Cukiawan banyak sekali contoh-contoh yang bisa Anda pelajari. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke Anda kalau Anda melihat bukunya Cukiawan dengan cara yang tadi sudah saya sampaikan, silakan dijadikan tugas latihan 46 ya. Latihan 46. Oke. Oke. Latihan 46, semoga ininya ya, bisa Anda mengikuti dengan cara kuliah kita seperti ini. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa di teks, bisa kirim WhatsApp ke saya, bisa minta sesi. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan silakan absensi. Korti mengikuti apa yang ada di OASE ya. Nanti dipantau di monitor OASE-nya. OASE-nya itu saya kasih tugas latihan 46 ya. Latihan 46 ya, itu hampir sama dengan contohnya, cuma dibolak-balik saja. Tapi Anda ingat koma XXX, ingat ya. Nanti dibuat dengan lengkap. Latihan 46 ya, saya masih edit UASE saya. Itu latihan 46. Latihan 46 ya. Oke ya, latihan 46. Oke.
Baik, kalau begitu saya akhiri pertemuan kali ini. Selamat sore, terima kasih banyak.